Ia memasukkan nafasnya lalu meregangkan tangannya yang sedikit pegal karena steroid tadi. Dia meninjau dan menandatangani sekitar 120 berkas untuk pembangunan hotel di Pulau Wanita itu mengecek jam di ponselnya yang sudah menunjukkan pukul 13. Sudah hampir gelap, tapi masih tersisa 20 berkas lagi yang harus dia tanda tangani. Depan di pintu ruangannya membuat wanita itu mengalihkan tatapannya ke arah pintu. Somina, sekretaris pribadi wanita itu, masuk bersama dengan seorang pria, tapi kemudian wanita itu tetap kesal pada pria yang membuka pintunya. Aku yang menyuruhnya untuk tidak pulang, setelah Taeyong menjawab pertanyaan yang tadi. Ian beranjak, Ian sekarang sudah ada Taeyong, jadi pulanglah. Taeyong berjalan menghampiri meja Ian. Masih banyak yang harus ditandatangani, tanyanya melihat tumpukan. Apa yang ayah aku bicarakan denganmu? Tanya Ian. Taeyong tersenyum rahasia. Desis Ian lalu kembali berebutan dengan bolpen serta berkas itu kembali membubuhkan tanda tangannya di atas kertas yang penuh dengan rentetan tulis. Aku tak punya teman untuk diundang, ucap Ian. Bagianku kirimkan saja ke alamat ayahku. Dia yang akan mengurusnya, lanjut Ian. Satu kenalan yang ingin kau undang tidak ada, tanya Taeyong. Tidak ada, kenalanku hanya Rehi, dua sepupumu dan Yonggi, jawab Ian. Ania, kenapa aku bisa lupa? Untuk Ian, tolong kirimkan satu undangan ke panti asuhan. Tempatnya dekat dengan lokasi pernikahan kita. Sudah, pastikan undangan itu sampai kau harus mengurusnya. Taeyong mengangguk. Iya, ucap pria itu sembari mengusap lembut pipi Ian. Lelaki itu kemudian menegakkan tubuhnya. Jika sudah selesai, pulang, ucap Taeyong mengulurkan tangan. Ian mengangguk kemudian memasukkan ponselnya ke dalam tas lalu berdiri menerima uluran tangan Taeyong. Dua Sholi itu keluar dari ruangan Ian dengan tangan yang saling bertaut dan terkena ke rumah rahim, ucap Ian ketika keduanya masuk ke dalam mobil Taeyong. Taeyong terkekeh pria itu lalu mencodongkan dirinya meraih wajah Ian. Aku mencintaimu, ucapnya lalu mengecup kemas pipiran wanita itu. Setelah kepergian Taeyong, Han Jae-hyuk duduk di balik meja kerjanya. Pria berusia 49 tahun itu sedang memeriksa laporan keuangan anak grup yang pengacara pribadinya kirimkan kemarin. Ketukan di pintu kamarnya membuat pria itu menutup map berwarna hitam tersebut lalu memasukkannya ke dalam kali meja. Masuklah. Laki-laki tersebut berjalan menghampiri meja Han Jae-hyuk meletakkan kardus berukuran sedang itu di atas meja. Kau boleh keluar, ucap Tuan Han pada sang pelayan. Pelayan tersebut membungkuk kemudian keluar dari ruangan besar itu. Kedua kening Han Jae-hyuk saling menyatu. Pria itu kemudian segera membuka kardus tersebut. Han Jae-hyuk terdiam setelah melihat isi kardus itu. Pria itu lalu mengambil pisau yang terbungkus kertas bertuliskan tinta merah tersebut. Han Jae-hyuk lalu membuka kertas tersebut dan membaca pesan yang tertulis di kertas itu, yang membuat orang tak bersalah menjadi bersalah. Ulang Tuan Han membaca kalimat yang tertulis di kertas tersebut. Pria itu berpikir keras mencoba mengartikan maksud dari pesan teror yang dia dapatkan itu. Siapa yang melakukannya? Hanya nama itu tertulis ucap di bibir Tuan Han. Pria itu dengan cepat mengambil ponselnya lalu menghubungi seseorang.
Kau mau pergi? Tanya Yan memandangi pria yang berpakaian rapi dengan t-shirt putih polos lalu dipadukan dengan jas serta celana berwarna mint. Taeyong hanya tersenyum kemudian menghampiri Yan menarik dengan wanita itu agar berdiri. Taeyong kemudian merangkul Yan lalu menutup mata wanita itu dengan telapak tangannya. Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu, potong Taeyong. Pria itu lalu menuntun Yan keluar kamar dengan mata wanita itu yang ditutup Taeyong dengan telapak tangannya. Taeyong menarikku bersin di depan Yan. Silakan duduk Nyonya Kim, ucap pria itu. Yan mencapikkan bibirnya mendengar sambutan yang Taeyong sematkan untuknya tadi. Wanita itu kemudian duduk di tempat yang Taeyong persilakan. Mata Yan kembali memandang apa yang ada di atas meja di depannya. Dia penasaran kapan Taeyong menyiapkan semua makanan tersebut. Kenapa tiba-tiba menyiapkan semua ini? Tanya Yan. Taeyong mengangguk sembari menyampirkan raut rambut halus Yan ke tas telinga wanita yang mengenakan gaun tidur dan berwarna hijau tua itu. Kenapa kupu-kupu? Tanya Yan. Aku sengaja membelinya setelah melihat gelangmu kemarin. Kupikir kau suka kupu-kupu, jadi aku memilih kalung ini, jawab Taeyong. Yan menghela nafasnya dengan pelan, kemudian memandangi kalung cantik tersebut. Taeyong tersenyum, akan aku itu lalu mengambil kalung tersebut dan menegakkan tubuhnya. Yan sedikit merendahkan tubuhnya ke atas Taeyong. Saat laki itu memasangkan kalung tersebut ke lehernya. Kalung dengan 2 bandul berbentuk kupu-kupu itu kini terpasang di leher Yan. Sangat cantik, puji Taeyong. Kalungnya dirimu, jawab lelaki itu. Cih, desih Yan. Taeyong menghela nafas, ini mungkin sudah sangat-sangat terlambat. Tapi aku ingin menikah denganmu dengan sungguh-sungguh, bukan di atas sebuah surat perjanjian, melainkan atas nama Tuhan dan hukum yang resmi. Lanjut lelaki. Aku mencintaimu, aku ingin melindungimu, melindungi keluarga kita, anak-anak kita nanti. Aku ingin terus hidup denganmu. Apa kau mau melakukannya bersamaku? Dia menatap dalam hati hitam Taeyong. Wanita itu mencoba mencari kebohongan di sana, tapi dia tak menemukannya. Hanya keseriusan yang bisa dia rasakan terpancar dari tatapan pria itu. Hanya denganmu, Kim Taeyong. Taeyong membuskan nafasnya lega, merasa beban di pundaknya hilang seketika. Pria itu kemudian memeluk Yan dengan sangat erat. Kemau Yan, kemau, ucap Taeyong. Aku mencintaimu, sangat mencintaimu. Dia mengecup pucuk kepala wanita itu dengan lembut. Yan membuka matanya. Wanita bermargakan itu melongo pelan kemudian merapatkan tubuh ke dalam pelukan pria yang berbaring di sampingnya, membuat pria itu mengeratkan pelukannya untuk memberikan kehangatan padanya. Kau sudah mandi? Tanya Yan ketika menghirup aroma sabun yang mengeluar dari Taeyong. Aja, jawab pria itu. Ayo bangun, hari ini kita ada janji dengan pihak butik, ucap Taeyong sambil mengelus punggung Yan serta menaruhkan beberapa kecupan di dahi wanita.
Apa? Tanya Yen. Taehyung bangkit dari ranjang lelaki yang sudah mengenakan itu kemudian menarik pinggang Yen membuat wanita itu menabrak Taehyung serta perut berotot milik lelaki itu. Dengan cepat pria itu membuat sedikit untuk menjauhkan kembali wajahnya murni. Ucap pria itu sambil tersenyum memamerkan mata berbentuk bulan sabitnya. Bukannya kesal seperti biasanya, wanita Han itu sekarang malah mengalungkan tangannya di leher Taehyung dengan sengaja menggerakkan Ia tertawa menggoda Taehyung sungguh sangat menyenangkan. Wanita itu akhirnya memutuskan masuk ke dalam kamar mandi yang ada di ruangan walk-in closet milik Taehyung. Setelah 30 menit lamanya, mereka bersiap-siap keluar dari kamar dress berwarna tapi terlihat sangat elegan karena Yan yang memakainya. Ayo pergi, ajak Yan mengambil lelaki yang duduk di sofa ruang tengah sibuk dengan ponselnya. Dia memasukkan ponselnya ke dalam saku celananya. Pria itu menarik tangan Yan. Keduanya keluar dari apartemen dan masuk ke dalam lift. Taehyung panggil Yan sembari memeluk lengan Taehyung dengan tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya digenggam lelaki itu. Weh, tanya Yan sambil memalukan tangannya di leher Taehyung. Dia bermarga Kim itu menghela nafas. Setelah kita menikah, apa kau masih ingin menjalankan rencanamu? Kupikir lebih baik berhenti saja. Jika kau hanya ingin menguasai harta milik keluarga Han, aku bisa memberikan semua yang kau inginkan, bahkan lebih banyak dari keluarga Han, lanjut Taehyung. Yan terdiam lalu menarik tangannya dari leher Taehyung. Wanita itu memalingkan wajahnya. Semua tak sederhana yang ada di kepala Kim Taehyung, ucapnya. Kalau gitu katakan padaku, seru Taehyung. Dua sejauh itu masuk ke dalam sebuah restoran Tiongkok. Keduanya memilih tempat privat yang tersekat dinding memisahkan meja mereka dengan meja lain. Seorang pelayan wanita kemudian menghampiri meja keduanya. Kami ingin, ucap Yan berhenti ketika dia mendingan memandang wajah pelayan itu. Yan terkekeh. Kau bekerja di sini ternyata, ucapnya. Taehyung sedang membalas balasan dari Sungjan mengalihkan tatapannya pada pelayan wanita itu. Jika aku tahu, aku tidak akan makan di tempat ini. Sendirian menatap wanita yang berseragam militer itu. Siapa lagi kalau bukan Park Se-jin? Maafkan saya, ucap Se-jin. Wanita itu menghela nafas. Cepat sajikan pasangan mereka. Jika kau membuat masalah lagi, aku akan ucap wanita itu. Tim meja yang dari yang pihak bermerga Kim itu kembali berhitungan. Ini kembali menoleh dan memandang kesal. Taehyung sedikit terkejut dengan tawaran wanita itu, tapi kemudian dia terkekeh lalu dengan cepat menarik sisi wajah Yan dan menyatukan bibirnya dengan bibir Yan. Ciuman tersebut berlangsung cukup intens. Yan mengalungkan tangannya pada leher Taehyung memasukkan dan ke dalam Taehyung mengajak lelaki itu. Taehyung melepaskan tersebut dan beralih Yan. Wanita itu tersenyum ketika pintu ruangan terbuka dan muncullah Se-jin yang
membawa makanan. Wanita pemergapak itu terdiam melihat adegan yang ada di ruangan tersebut. Saya nantikan, ia sengaja menasa, lalu dia mendengarkan pada si jin wanita itu mendorong pundak dayung makanannya sudah datang. Memangnya salah jika aku ingin bermanja-manja dengan calon istriku. 3 hari lagi kau akan menjadi istriku. Perbincangan Yan dan Teng jelas ditengar oleh wanita bermargapak itu. Sejin mengarahkan pegangannya pada nampan Taeyong, bahkan tak merengek seperti itu padanya. Hari ini mereka melakukan fitting baju untuk pernikahan, dan 3 hari lagi mereka akan melakukan pernikahan. Setelah seorang pria berpakaian hitam pada laki-laki. Maaf sayang, ayah tidak bisa mendampingi perjalanan di altar, lanjut pria itu. Ayah, aku sudah mengirimkannya pada Han Ji-hyuk. Padanya menatap pria berdiri di depannya itu. Ia pemacam lelaki berpakaian hitam tadi. Bagus, ucapnya. Itu akan segera tahu bahwa pembalasan akan lebih kejam dari perbuatannya di masa lalu. Lanjutnya tersenyum miring kembali melempar foto di tangannya. Siapa wanita ini? Tanya pria itu memperlihatkan satu foto pada lelaki berpakaian hitam tadi. Dia kekasih dari Kim Tae Hwan, namanya Park Se-jin, putri dari Tuan Park Jae-bom. Jawab itu. Park Jae-bom bukan yang lelaki seumuran Tuan Han itu, Miato. Aku sepertinya pernah mendengar nama itu. Park Jae-bom adalah direktur utama Park Company yang tersandung kasus penipuan dengan bank Migok, dan Kim Tae Hwan adalah orang yang membantu memanipulasi kasus tersebut sehingga Park Company jatuh bangkrut. Satu lagi, sepertinya tidak, paman. Lelaki itu membawa pilar. Lanjutkan pekerjaanmu, jawabnya. Pria berpakaian serba hitam itu mengangguk, kemudian segera keluar dari apartemen tersebut. Pria misterius yang duduk di sofa itu kembali menatap foto Taeyong dan Yen. Rahang pria itu merasa Han Ji-hyuk bahkan menikahkan putriku dengan laki-laki licik sepertinya, dan juga Kim Jae-hyuk benar-benar menurunkan kebusukannya pada putranya. Ini semakin menyedihkan.